Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai membuat STR baru, siapkan 6 dokumen ya. 4 diantaranya dalam bentuk PDF dan 2 diantaranya dalam bentuk JPEG. Ada KTP, foto, kirkes, ijazah, sumpah profesi, dan kode etik profesi. Nah, di sini saya menunjukkan bagaimana cara kamu membuat atau menyiapkan dokumen yang di-scan. Pastikan gunakan mesin scanner, jangan menggunakan aplikasi kalau hasilnya tidak bagus ya. Lebih baik sih gunakan mesin scanner. Kan banyak tuh mesin yang sekaligus bisa ngeprint plus scanner. Nah, di sini saya menggunakan Epson Scan karena bisa disetting untuk resolusinya sehingga kita dapatkan besaran file sesuai dengan yang diatur oleh KTKI. Nah, tadi saya sampaikan untuk KTP dan foto itu besarannya di bawah 200 KB ya, sementara untuk kirkes, kemudian ijazah, kemudian sumpah profesi dan patuh etik profesi itu dalam bentuk PDF, paling tinggi besaran filenya 1 MB. Oke ya, jangan sampai salah. Nah, kalau kita menggunakan Epson Scan atau scanner menggunakan mesin scanner, itu kita mendapatkan hasil yang sangat bagus ya. Memang sih bisa saja menggunakan aplikasi Android yang kita dapatkan di Play Store. Ada beberapa yang bisa juga lolos, cuma memang kalau untuk foto saya sarankan janganlah ya, gunakanlah mesin scanner supaya bersih. Waktu STR-nya jadi mantap lah gitu kelihatannya, ya kan? Oke, ini sudah hasilnya ya. Jadi kita lihat ada 6 file yang sudah kita habis scan tadi, scanning, sehingga kita lihat bahwa rata-rata yang dalam bentuk PDF itu seperti kirkes atau surat kesehatan, kemudian ijazah sesuai dengan ininya yang pendidikan terakhirnya, kemudian sumpah profesi PPNI, dan terakhir adalah patuh etik itu dalam bentuk PDF. Nah, sudah kita buat di bawah 1 MB. Selanjutnya foto dan KTP itu bisa di bawah 200 KB. Ini kecil ya, 82 KB, tapi karena kita menggunakan mesin scanner hasilnya bagus ya, seperti itu. Oke, baik, kita mulai. Masuk ke website KTKI di ktki.kemkes.go.id, kemudian klik STR Fair 2.0 yang ada gambar perawat wanitanya dalam bentuk animasi. Selanjutnya saya sudah mengerti di kotaknya dicontreng, tutup. Kemudian kita isi pengajuan PIN baru ya, kita minta PIN baru karena kita belum punya PIN. Nah, untuk pengajuan PIN baru, setelah tadi kita mengetik belum punya PIN, pertama-tama kita isi email aktif kita. Pastikan email itu adalah email yang kita gunakan untuk sosmed. Kenapa? Karena nanti dia akan terkirim ke email tersebut, jadi kita tidak akan kehilangan datanya. Nah, banyak kasus ini yang sering salah ketik email, jadi pastikan email tidak salah biar gampang ya buka Androidnya atau Play Store-nya atau email yang digunakan untuk Facebookan, WhatsAppan, apalagi banyak tuh sosmed-sosmednya yang menggunakan email itu yang digunakan. Jangan pakai email yang lain atau emailnya orang lain lagi gitu kan, pakailah email sendiri, ketik yang rapi. Kemudian konfirmasi emailnya harus sama dengan di atas, nomor NIK, nomor induk kependudukan ya. Kemudian nama di KTP, jadi pastikan nama di KTP itu sesuai dengan ijazah kita. Kalau KTP-nya salah, rubah dong sesuai dengan ijazah. Jangan ijazah menyesuaikan KTP, salah. Ijazah itu adalah data yang paling utama. KTP kan masih bisa diperbaiki. Kalau ijazah juga bisa sih, cuman repot. Selesai, klik daftar. Nah, nunggu ya. Sebentar, setelah terklik daftar, maka kita akan mendapatkan PIN. Nah, lihat, sukses terdaftar PIN Anda adalah, nah, biasanya ada 6 digit ya. Itu bisa angka, bisa huruf. Nah, caranya biar mudah, copy paste langsung ya, kemudian mulai registrasi.
Untuk mengecek PIN, kita juga bisa lihat di email pribadi kita yang kita gunakan tadi untuk meminta PIN baru. Ya, buka saja kotak masuk di email kita, maka akan ada berita yang dikirimkan oleh KTKI, info.ktki@kemkes.go.id. Di sini akan dikirimkan berita tentang email yang kita gunakan dan PIN yang diberikan oleh KTKI untuk masuk ke website KTKI untuk selanjutnya kita melakukan penginputan data di website KTKI. Nah, lihat ya, nah ini dia, sudah dapat email dan PIN-nya nomor KTP kita. Kemudian kita bisa segera saja menginput data dengan login. Tadi sudah masuk email dan PIN yang kita dapatkan, masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik tanda masuk di sebelah kiri. Nah, login berhasil. Untuk STR baru tentu kita memilih yang registrasi baru, meskipun kita lulusan sudah lama sekali. Nah, jadi dua pilihannya, sebelum tahun 2013 atau setelahnya. Ya pasti karena ini di bawah 2013 ya kita klik saja lulusan sebelum tahun 2013 ya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke bagian ini menuju step 1 untuk pengisian dokumen dan data-data kita. Pertama-tama kita harus mengisi pas foto resmi. Pas foto resmi ini tadi ya di awal kita sudah scan, itu harus ukuran 4x6 cm di bawah 200 KB JPEG ya, wajah menghadap ke depan, kemudian latar merah. Selanjutnya KTP juga JPEG ya, di bawah 200 KB. Bagian depannya saja yang di-upload, tidak usah bagian belakangnya. Selanjutnya ijazah itu yang di-upload adalah ijazah asli ya, yang bagian depannya saja, tidak usah bagian belakangnya, dalam bentuk PDF ukuran 1 MB, kurang dari 1 MB. Nah, kemudian Serkom karena kita tidak punya, maka kita upload ijazahnya saja ya. Sekali lagi, untuk Serkom diganti dengan ijazah untuk lulusan 2013 ke bawah. Selanjutnya surat sehat itu pastikan PDF di bawah 1 MB dari dokter PNS atau dokter yang memiliki SIP. Kemudian sumpah profesi yang dikeluarkan oleh PPNI, dan terakhir adalah pernyataan patuh etik yang diambil dari akun membership kita dan sudah bermaterai. Jangan diubah isinya, langsung print out saja dari sistem. Setelah selesai semua terupload dengan baik 6 dokumen tadi, 2 JPEG dan 4 PDF, isi data-data yang lainnya seperti daftar melalui provinsi mana, nomor KTP kita, nomor NPWP. Untuk nomor NPWP ini, jika kamu punya, ya silakan isi nomor NPWP tersebut sesuai dengan yang tertera dalam kartu NPWP kita. Cukup tulis angkanya saja, titiknya, kemudian yang lainnya tidak usah. Nah, di sini kita mulai menulis nama lengkap tanpa gelar. Ini ikuti ijazah ya cara ngisinya, nama lengkap ini. Kalau huruf besar semua. Kalau huruf besar yang di depan, kemudian huruf kecil di belakangnya, ya ikuti. Kalau 2 suku kata, ikuti sesuai dengan yang ada di ijazahnya. Jangan beda, jangan ikuti KTP ya. Ini sesuai ijazah. Kemudian data kelahiran Anda. Data kelahiran ini tempat lahir sesuai dengan ijazah. Nah, sebutkan. Harus sama dengan tempat lahir yang tertera di ijazah. Kemudian tanggal lahir, sudah ada kalendernya, silahkan pilih saja. Yaitu tinggal mencari-cari saja, menyesuaikan saja, tidak usah diketik. Kemudian jenis kelamin pilihannya, kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki ya. Kemudian alamat rumah. Nah, alamat rumah ini gunakan KTP sebagai datanya. Misalnya kamu tinggal di Papua, tapi kamu kerja di Kalimantan, maka KTP-nya ya alamat rumahnya ikuti KTP-nya. Di Papua, ketik saja alamat rumah di mana, misalnya di Papua ya ketik saja di Papua.
kemudian provinsinya, lalu kabupatennya, lalu kecamatannya, ya, kemudian kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Nah, kode pos itu pilih kode pos yang tertera saja, yang sudah ada di situ, tidak usah diketik lagi kecuali sudah hafal, misalnya sudah tahu kode pos alamat KTP-nya, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan datanya. Nah, kode pos ini kan ada pilihannya. Ya, kemudian isi telepon rumah. Telepon rumah kalau tidak punya boleh diisi dengan nomor HP ya. Kalau kemudian di bawah juga nomor HP. Sama-sama enggak apa-apa. Kalau ada nomor lain lebih baik dicantumkan di nomor lain. Nanti kalau STR jadi dihubungi oleh petugas pos itu ke nomor handphone yang tertera di situ. Nah, kalau dibikin dua nomor handphone yang berbeda kan lebih enak tuh. Kalau satunya tidak aktif atau nomor keluarga yang lain gitu kan, nomor ayah, nomor ibu, nomor suami, nomor istri, silahkan. Nah, untuk korespondensi karena kita mau dikirim ke alamat kita ya silahkan, boleh menggunakan KTP tinggal sama saja. Tapi kalau tidak, ketik sesuai dengan tempat kita berdomisili. Untuk kantor pos, pilihlah kantor pos yang terdekat dengan alamat kita tinggal ya, atau alamat kerja juga boleh. Selesai, lanjut ya. Jadi jangan lupa posnya adalah alamat posnya, kode posnya itu di tempat atau di dekat tempat tinggal kita yang sekarang atau dekat dengan tempat kerja kita, jadi gampang ambilnya. Nah, berhasil kan? Nah, tidak ada yang data tertolak. Kemudian ke step 2, info administrasi. Nah, karena ini belum bekerja ya, meskipun sudah lama sekali dia lulus tapi dia belum bekerja, mungkin ibu rumah tangga barangkali ini ya. Nah, isi saja pendidikannya, pendidikan dalam negeri Indonesia sama dengan D3 di atas ya, misalnya nurse juga di sini pilihannya. Lalu akta perguruan tinggi. Nah, ada 2 nih. Nah, pilih saja sesuai dengan pendidikannya. Nomor ijazah. Nomor ijazah ini bisa diketik ya. Jadi kamu kalau mengetik di sini jangan sampai salah ya. Nomor ijazah itu yang di sebelah kiri atas yang ada tahunnya, bukan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu bukan nomor ijazah, itu nomor registrasi sertifikat ijazahnya. Berapa banyak sudah dikeluarkan oleh kampusnya. Nah, ini bukan, ini nomor ijazah. Biasanya pasti ada tahunnya. Tanggal ijazah juga ya, samakan dengan tanggal terbitnya ijazah tersebut. Biasanya di atas nama direkturnya. Nah, profesi, kompetensi, pilih yang sesuai dengan ijazah kita. Berhasil ya, penyimpanan data berhasil untuk step 2. Berikut step 3, uji kompetensi lulusan. Nah, ini kan lulusan 2010 ya yang saya inputkan ini dia belum punya STR. Nah, jadi tidak ada kan Serkomnya, pasti tidak ada karena di zaman itu tidak ada Serkom. Serkom D3 itu mulai 2013 ke atas. Nah, dia ini kan 2010. Nah, jadi apa yang diisi? Nomor Serkomnya isi dengan nomor ijazah, kemudian tanggal sertifikat kompetensinya isi dengan tanggal terbitnya ijazah tersebut. Kemudian tempatnya di mana dikeluarkan jasanya, di Samarinda misalnya. Nah, kan sesuaikan, samakan persis dengan ijazah. Lalu tanggal uji kompetensinya apa? Tanggal yudisium. Itu kalau kita punya ijazah D3 itu di belakangnya. Ya, tidak sama dengan tanggal sertifikat kompeten tanggal ijazah itu beda. Ya, ini kan tanggal 2, yang sana tanggal 25, beda. Klik selesai. Ayo klik. Nah, klik selesai. Oh iya, sudah diklik selesai. Nah, ternyata berhasil. Ya, ini kita bisa lihat di sini KTKI menunjukkan desain dari STR kita. Kalau pertama-tama tuh sudah ada nomor registrasinya di sini, tapi akhir-akhir ini nomor registrasi itu dihapus, nggak muncul di sini. Mungkin takut disalahgunakan. Betul juga sih, mestinya jangan tampil di sini, karena kan banyak orang bisa buka, kemudian bisa disalahgunakan gitu kan. Jadi nomornya dikosongkan dulu. Kalau sudah benar, dengan ini saya nyatakan setuju dan sudah benar data tersebut. Klik selesai. Nah, lihat apa yang terjadi. Ternyata
data untuk step 3 berhasil. Selamat, registrasi selesai. Oke guys, jadi kita tinggal cek statusnya. Nah, data usulannya sudah diterima dan tinggal menunggu validasi dari PPNI. Ya, dari OP itu, dari PPNI yang ada di KTKI. Jadi di KTKI itu ada orang PPNI di sana kalau untuk perawat ya. Oke, kita bisa lihat hasilnya di email kita mengenai hasil penginputan kita. Anda berhasil terdaftar di STR online. Nah, ini nanti pantau saja di email terus. Jadi teman-teman itu kalau sudah selesai di step 3, pantau di emailnya ya. Tidak usah bingung, tunggu aja. Maksimal 7 hari itu sudah ada jawaban dari validator. Kadang-kadang sehari sudah ada jawabannya, benar atau tidak upload dokumen atau data yang kita masukkan. Kalau salah dia akan segera minta perbaikan. Tapi kalau benar itu sehari atau 2 hari sudah muncul kode billing. Nah, kode billing itu dibayar segera ke bank mana saja. Ke bank pemerintah, saya sarankan sih ke teller biar cepat, jadi nggak bolak-balik, nggak pusing. Kantor pos juga bisa, mobile banking bisa, apalagi tuh internet banking juga bisa. Setelah dibayar, biasanya paling lama 3 minggu itu STR sudah sampai di kantor pos yang kita tadi gunakan untuk korespondensi. Oke guys, ya jangan lupa ya selalu tonton updatean dari aku. Dadah.